Ya, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, drainase air hujan. Nah, di sini ada penekanan drainase permukaan tanah. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa drainase ini adalah sistem ya, yang terletak di permukaan tanah. Baik yang tertutup dan bulat untuk mengalirkan dan limpasan permukaan. Ya, saya kira sekarang ini pas musim hujan mulai ya, di beberapa kota kan sudah banyak dan kemudian timbullah beberapa genangan di beberapa titik atau kemudian sering disebut ada banjir. Ya, ini meriah, ini hampir di semua kabupaten kota terjadi, bahkan di Batu, Padang. Ya. Nah, mungkin yang di Malang atau bisa dengar punya lebih detail ya, kejadian di Batu itu. Yang kalau kita lihat efeknya juga sampai atau bisa kita telusuri, aliran air itu masuklah ke Sungai Brantas yang ada di sekitar UMM. Ya, saya kira kalau kita lihat di video-video di YouTube itu ya, dan saya kemudian lihat ke lapangan ya, di hari berikutnya, itu kan kelihatan permukaan airnya luar biasa, ini sudah mepet dengan permukaan jalan ya, mungkin tinggal 1 meteran mungkin. Dan saya belum pernah selama saya di air Brantas yang sampai tinggi itu. Dulu dia dulu belum tahun 70-an, 80-an. Padahal kalau kita lihat ini baru mulai hujan. Mudah-mudahan ya tidak akan ada bencana lagi lah, walaupun ada hujan. Ini minggu ini kan hujannya lama tapi intensitasnya lama, tapi tingginya atau besarannya kan relatif kecil. Nggak ada kasus di Kota Malang ya. Justru belum itu di Tuhat ya, kemudian di jalan ini ada itu bawah. Ya, ini pengertiannya yang kemudian kenapa kok harus ada ini meningkat
meningkatkan kesehatan lingkungan, terutama lingkungan di mana kita tinggal. Kemudian pengendalian kelebihan air permukaan. Tadi ya, karena ada genangan ya, di beberapa tempat. Ya, ada kelebihan air. Tapi kalau misal kayak yang di Kalimantan, ya, Kalimantan mana ini kemarin? Banjirnya kan cukup lama ya. Kalimantan Barat atau Utara itu? Lama. Nah, ini pengendalian kelebihan air permukaan dapat dilakukan secara aman, lancar, dan efisien. Ini serta sejauh mungkin dapat mendukung terutama terkait dengan air, ketersediaan air. Nanti kita lihat lebih detail. Dapat mengurangi atau menghilangkan genangan air. Ya, kita tahu itu bisa menyebabkan bersarangnya nyamuk, penyebab penyakit-penyakit lainnya. Pokoknya kalau ada genangan ya, yang cukup lama, kalau di Malang sih memang tidak terlalu lama. Kalau ada genangan mungkin nggak sampai sehari, 5 jam ya, mungkin 4 jam, 5 jam itu, ya akan segera hilang karena Malang ini kan ketinggiannya 500 meter di atas muka air laut. Ya, jadi sering nyebut di Malang itu sebenarnya bukan banjir, cuma karena ya, ini tren sekarang ngantri. Airnya itu ngantri untuk menuju ke Sungai Berantas. Ngantri. Kenapa kok ngantri? Kemudian yang berikutnya untuk memperpanjang umur ekonomis, sarana prasarana fisik. Nah ini misal yang sering atau yang gampang kita jumpai adalah jalan. Ya. Nah, Anda mungkin sudah mengamati ini orang sipil loh. Anda perhatikan coba ya, jalan raya ya, yang menggunakan perkerasan aspal, ketika di titik itu sering tergenang air, ya, Anda perhatikan pasti jalannya rusak, aspalnya terkelupas. Ya. Nah, maka tadi ya bagaimana supaya tidak ada genangan di titik itu? Ya drainase inilah ya yang bisa membantu. Ini memperpanjang umur ekonomis. Ya. Bayangkan kalau baru bangun ya 5 bulan langsung sudah terkikis ya, sudah lubang itu kan ya sedih ya. Berapa biayanya? Ya dan seterusnya. Mempengaruhi ya, kalau kita lihat dari aspek hidrologi ya, hidrologi ya. Anda kan sudah lulus ya mata kuliah hidrologinya. Nah di sini ditunjukkan di aspek hidrologi kita bisa melihat misalnya ini terkait dengan hujannya sendiri dan dasnya. Ini misal jenis presipitasi, jenis hujan. Ini secara umum di dunia ini kan bisa hujan ya, salju ya, es ya, atau hujan bentuknya air. Intensitasnya, banyaknya atau tingginya, deras atau hanya gerimisnya, lamanya hujan, gerimis tapi 3 hari berturut-turut, ya. Kemudian hujan dengan katakanlah hanya 2 jam,
tapi hujan deras, ya, ini pasti akan berpengaruh atau akan memberikan efek yang berbeda. Termasuk ini. Jadi kalau misal kita berada di suatu das, nah, misal begini, ya. Nah, bagaimana distribusi hujannya? Apakah merata? Kalau kita lihat kecenderungan sekarang, mungkin hanya di titik ini atau di titik ini. Kemarin ketika batu hujan banjir bandang itu, ya, hujannya memang ada di puncak sini, ada di lerengnya Gunung Arjuno, ya. Di Kota Malang cuma gerimis kemarin itu, ya. Dan kayaknya nggak sampai 4 jam itu hujan dengan intensitas 100 mili. Nah, ini pun akan memberikan efek yang berbeda, ya. Ketika dia jatuh di bagian hulu, ya, di bagian atas das, ya, kemudian di bagian bawah, di bagian tengah, dan seterusnya. Arah pergerakan hujan. Ya, kalau posisi di Malang kita sering lihat, ya, hujan itu biasanya dimulai dari arah, ya, arah Lawang gitu, sering-seringnya. Nanti sekian jam kemudian baru sampai Kota Malang. Curah, nah, yang tadi kalau hujannya lama, ya, berhari-hari, nah ini juga efeknya pasti akan beda. Pada kondisi tanah yang sudah lembab, ya, yang sudah jenuh, ya, yang airnya itu sudah mengisi ke pori-pori tanah, maka ketika ada hujan, ini sudah penuh. Maka ketika ada hujan, maka dia akan gampang langsung menjadi runoff, langsung ngalir ke permukaan tanah. Nah, termasuk yang lain itu kecepatan angin, ya, temperatur, dan seterusnya. Oke, kemudian yang berikutnya, ini dari unsur gasnya, ya. Jadi daerah aliran sungai, nah, bagaimana penggunaan tata guna lahannya? Ya. Jadi di das ini tata guna lahannya seperti apa? Bisa digambarkan ini. Ini A, ini B, ini C, ini D misalnya. Oh, tata guna lahan A ini di perkotaan, misal ini untuk pemukiman. Ya. Yang B ini untuk kantor, ya. Yang D untuk industri, yang C untuk pertanian, misal seperti itu. Ya. Nah, ini tentu bisa kita lihat di tata ruang, ya, atau di gambar topografi itu bisa kelihatan. Ya. Atau sekarang banyak drone, ya. Misal kita gunakan drone, kemudian nanti kita lihat, oh ternyata Kota Batu ini begini. Ya mungkin bisa dibandingkan dengan data Kota Batu misal 10 tahun yang lalu. Ya, perubahan tata guna lahan di Batu, ya, di lereng Gunung Arjuno. Saya lupa namanya itu di daerah apa itu. Jengkoang, ya, Bukit Jengkoang.
Saya pernah ke situ memang, kalau dilihat suasananya ya bagus ya, pemandangannya bagus. Sudah nggak ada lagi pohon tinggi-tinggi, ya. Jaminan ya sudah jadi perkebunan. Kebun itu ya ada jambu, kemudian ada jeruk, kentang, sayur-sayuran itu yang banyak. Nah, kemarin di salah satu yang membuat yang menyimpulkan kenapa kok terjadi banjir bandang, itu karena ada perubahan tata guna lahan. Yang tadinya itu hutan, ya, pohon tinggi-tinggi, kemudian terus tiap tahun ya, ditebang, dirubah ya. Nah, itu kalau dari background teman-teman kehutanan ya nyebut ya, bahwa pohon itu bisa menahan ya, air, bisa menahan longsoran tanah. Jadi biasanya di daerah atas itu banyak cekungan-cekungan gitu. Ini isinya air, ya. Sini juga ini ada air gitu. Nah, di sekeliling ini biasanya ada pohon-pohon. Nah, karena ini tidak ada, maka kemudian ini jebol. Nah, kejadian ini yang kemudian kita sebut dengan banjir bandang. Banjir sesaat. Air yang ada di sini, di cekungan itu, di atasnya, itu kayak langsung dibuang sesaat. Ya, maka wajar kalau kemudian di sini ada kecepatan aliran yang tinggi, yang besar. Luas daerah pengaliran. Nah, tentu semakin luasnya daerah pengalirannya, secara umum debit aliran di sungai itu pun akan kondisi topografi daerah pengaliran. Tutupan permukaan tanahnya, kemudian jenis tanahnya, kondisi permukaan tanah. Ya, di kita, di DAS, secara umum di Indonesia ya, itu karena kondisi tanahnya atau jenis tanahnya itu kan lepas, tanah liat, pasir dan seterusnya, sangat gampang sekali ketika ada hujan, ada erosi. Kita lihat airnya itu jadi keruh. Teman-teman yang perhatian pada sedimentasi, ya, jadi semakin keruh air, maka indikasi bahwa akan terjadi sedimentasi yang besar. Ada pendangkalan, baik di alur sungai ya, atau mungkin di waduk-waduk. Jadi tanah yang ada di das tadi, mungkin yang ada di pegunungan, ya, itu terbawa, ya, bisa terdasar sungai, ya, atau terus kalau kita ikuti bisa terbawa ke waduk. Sehingga kan banyak ya, ada info bahwa terjadi pendangkalan di waduk A, di waduk B. Karena pendangkalan maka kapasitas tampungannya itu berkurang. Bisa meter kubik, ya. Ini berkurang misalnya 100. Ya, itu dari dasnya yang ini memang sangat banyak masalahnya. Saya yakin ke depan ini masalahnya akan tambah rumit, ya, akan lebih berat, ya. Apalagi kalau
ya, disandingkan dengan tanggung jawab, ya, dengan biaya yang dibutuhkan untuk penanganan gas. Ini lebih rumit lagi. Ya. Kemudian berikutnya aspek hidrolika. Nah, ini saya kira Anda pun sudah belajar ya tentang hidrolika sebagai dasar untuk menetapkan tutup, ya, atau tertutup terpaksa. Ini banyak sekarang ini. Ya. Sebenarnya atau awalnya saluran itu didesain saluran terbuka, ya, tapi kemudian dirubah menjadi saluran tertutup. Juga tadi sering terjadi genangan. Nah, ini prinsipnya, prinsip untuk perencanaan dimensi saluran, ya, kita harus tahu, harus kita rencanakan kemiringan salurannya. Ya. Ini misal kemiringan. Di tempat-tempat tertentu kadang ya, penentuan kemiringan ini menjadi masalah. Kenapa kok dirancang kemiringannya seperti ini? Bukan seperti yang ini. Ya. Atau dibuat lagi yang lain, ya, misal yang ekstrim musim ini. Nah, kemiringan ini ya tentu harus melihat kondisi real di lapangan. Kenapa nggak pilih yang 3? Kalau 3 kan lancar. Nah, mungkin nggak dibuat. Ya. Dibuat seperti ini mungkin nggak? Ya tentu efeknya ya, ini akan berbeda kalau misal ini saya potong, saya potong, saya potong. Ya. Ini misal di potongan A, ya, kalau katakanlah ini posisi muka tanahnya. Ya, nah terlebih di daerah yang muka air tanahnya itu relatif dangkal. Misal kayak di Surabaya, ya, di kota-kota pinggir pantai. Ya. Kalau Anda lihat di Surabaya misal, kalau kita perhatikan ada saluran ini ya. Ya. Nah, maka permukaan airnya ini relatif hampir sama dengan permukaan air laut. Ya. Apa yang terjadi? Kecepatannya kecil. Kita lihat kalau di Surabaya kan seolah-olah air itu tidak mengalir. Karena dari titik 1 ke titik 2 memang beda tingginya relatif kecil. Ya. Ya. Nah, berbeda kalau misal ya, ini kita bisa desain ya, titik 1 dan titik 2-nya ini lokasinya ini lebih luas dibanding yang di Surabaya. Kalau di Surabaya dibuat menjadi pola yang kedua, misal miring sekali, itu mungkin malah justru air lautnya yang akan masuk ke darat. Sehingga tidak dimungkinkan untuk membuat model 2 dan 3. Bisanya hanya model 1 misal yang di Surabaya.
Nah, di Malang sangat mungkin bisa buat model 2 atau model 3. Ya, kemudian gaya gesek dinding saluran. Nah, ini mempengaruhi dimensinya. Ya. Tentu jenis ya, atau material yang digunakan. Bahan yang digunakan untuk saluran ini apa? Beton, pasangan batu kali, ya, atau malah masih menggunakan tanah ya, yang ditutup dengan lapisan rumput. Ya. Nah, ini pun akan mempengaruhi pada dimensi saluran. Sudah banyak belajar tentang itu. Ya, kita lanjut. Nah, ini sistem drainase ya, dan perlengkapannya. Nanti kita lihat ada beberapa contoh ya, drainase. Kita kenal ada sistem drainase. Prinsip dasarnya adalah mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga dapat mengalirkan secara terkendali dan lebih banyak mempunyai ya, kesempatan untuk meresap ke dalam tanah. Jadi prinsip drainase berwawasan lingkungan, kita ada upaya dua hal ya, mengalirkan air. Ya. Jadi kalau ini permukaan tanah, ketika ada hujan, ya, maka air ini kan akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, airnya itu ikut masuk, ya, meresap. Kemungkinan pertama. Yang kedua, samping ada yang menguap dan seterusnya. Yang kedua adalah dia akan mengalir di permukaan. Ini yang B. Nah, sekali lagi, konsep drainase berwawasan lingkungan dapat mengalirkan ya, B dan dapat meresapkan. Jadi apa yang dilakukan supaya ada ya, proses meresap dan ada sebagian lagi diizinkan untuk menjadi aliran permukaan. Ya, nah ini dimaksudkan agar konservasi air tanah jadi karena ada upaya menjadi A ini, ya, maka diharapkan air ya, tanah ini ya, bisa terjaga. Ya, demikian juga dimensi salurannya ya, itu menjadi lebih ya ini. Sistem drainase berwawasan lingkungan merupakan usaha untuk mencegah kekurangan air tanah di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau ekstrimnya misal A ini tidak ada, ya, maka air tanah ya, lama kelamaan atau di masa yang akan datang ini juga mungkin habis. Ini habis. Ya, air tanahnya tidak bisa lagi dimanfaatkan, misal untuk kebutuhan air bersih. Ya, oke, sehingga ini usaha dalam melaksanakan drainase berwawasan lingkungan itu bisa dengan terasi. Nanti kita lihat lebih lanjut
Nah, ini beberapa keuntungan kalau kita menerapkan drainase berwawasan lingkungan. Nah, mungkin Gubernur DKI ini membaca materi ini mungkin, Mas, ya. Akhirnya sangat semangat sekali, walaupun banyak ya, dikomentari yang tidak pas. Ya. Ya, ini beberapa keuntungan penerapan drainase berwawasan lingkungan. Satu, menekan intrusi air laut, masuknya air laut ya, ke daratan. Ya, ini beberapa ya, info sering kita dengar. Ya, sering memang Jakarta beritanya itu luar biasa. Ya, ini misal lautnya, Jakarta kan dominan di pinggir laut. Ya. Ya, secara umum kan nyambung. Nah, ini tergantung dari pemanfaatan air tanah. Nah, di Jakarta karena pemakaiannya itu luar biasa, ya, sementara ya, proses masuknya itu lambat, maka permukaan air di daratan itu menjadi seperti ini, menjadi yang nomor 2. Sehingga apa yang terjadi? Air lautnya ya, masuk ke darat. Katanya sudah sampai di sekitar Monas. Jadi kalau kita gali di kedalaman tertentu, ini akan mendapatkan air yang karakteristiknya sudah air laut. Nah, diharapkan dengan pemberian air atau dengan meresapkan air tadi, maka permukaan 2 ini akan balik lagi ke 1. Ya. Sehingga diharapkan tidak terjadi intrusi. Mengurangi dan memperkecil drainase, dimensi drainase. Ya. Kalau sebagian bisa meresap, volume tertentu bisa meresap, ya, atau debit ya, tertentu bisa meresap, maka debit rencana untuk drainasenya kan bisa berkurang. Memperkecil kemungkinan banjir, terutama untuk bagian hilir. Nah, ini Jakarta kan di hilir, ya. Hulunya kan Bogor. Ya, Jakarta ini yang menjadi masalah kan selalu banjir. Ini 2 minggu ini kalau Anda ikuti ya, berita-berita itu kan selalu bahas banjir. Dan ya nggak tahu ya, kayaknya cuma di Indonesia ya. Para politisi itu kan saling menyerang. Politisi A ini nganggap partai B tidak bekerja. B merasa sudah bekerja. Ya, begitulah terus ya. Nah, jadi sekali lagi dengan drainase berwawasan lingkungan, maka bisa memperkecil kemungkinan banjir. Menurunkan konsentrasi pencemaran air tanah. Seolah ya, maka dia bisa menurunkan, mempertahankan tinggi muka air tanah. Jadi ya diupayakan tetap permukaannya itu selalu permukaan yang nomor 1 ini. Ya. Ini jangan sampai turun di nomor 2. Mencegah penurunan kawasan. Nah, ini juga ada. Ya.
terjadi. Jadi muka tanah yang biru ini ya, itu berubah atau bergeser mungkin menjadi ini. Kemudian kan ada berita loh, Jakarta akan hilang, akan tenggelam. Nah, makanya ini bagaimana supaya ya, tidak terjadi penurunan kawasan. Teknologi tradisional sebagai budaya bangsa, meningkatkan peran serta masyarakat. Nah, ini berbagai kebijakan kan kemudian dikeluarkan. Misal ada peraturan tentang jadi setiap rumah harus mempunyai sumur resapan untuk air hujan ya, bukan air limbah. Ya, kemudian membudayakan pola pikir pembangunan berwawasan lingkungan. Ya, kita lihat lebih lanjut. Ini saya kira secara umum ya, dasar perencanaan. Ini tidak hanya drainase, saya kira hampir semua. Ya, dalam pemilihan teknologi drainase sebaiknya menggunakan teknologi sederhana ya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, ekonomis maupun ya, berwawasan lingkungan. Artinya bahwa saluran drainase direncanakan agar dapat mengalirkan air sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditetapkan. Baik alirannya, kapasitas salurannya, ya, maupun stabilitas konstruksinya. Ini kan syarat umum ya. Dasar perencanaan kan ini. Ya. Berapa kecepatan lintas konstruksinya. Misal tadi kalau dibuat dari bahan beton, kita cek stabilitasnya. Kalau dari pasangan batu kali juga kita cek ya, saluran yang dibuat. Saluran seperti ini ya. Tolong nah, untuk merencanakan saluran yang berwawasan lingkungan ya, maka perlu melihat ini. Pertama ya, perencanaan pada prinsipnya adalah ke dalam tanah dan tidak mengalir sebagai aliran permukaan. Yaitu ini dengan cara membuat resapan buatan atau kolam tandon, busem atau waduk-waduk. Di Jakarta itu sebenarnya banyak waduk. Ya. Jadi kalau kita lihat di Jakarta, ya mungkin Anda nanti bisa telusur ya, peta topografi tahun 70-an gitu ya. Ya. Di Jakarta itu sebenarnya banyak sekali ada waduk-waduk gitu. Banyak ini. Ya. Peninggalan zaman Belanda. Nah, ternyata waduk ini difungsikan untuk ini ya, menampung air hujan. Ya, katanya dulu kan jarang banjir. Nah ini, nah terus kemana sekarang waduknya? Kan berubah fungsi. Ya ini
Mungkin karena orang sipilnya semangat ya, semangat ingin bangun. Akhirnya ini diuruk. Ini diuruk. Banyak katanya yang sudah berubah fungsi. Ya tentu pengurukan ini ya sudah melalui proses izin ya yang panjang. Nah, sangat mungkin waktu proses inilah yang kurang cermat ya. Mikirnya hanya sesaat. Ah kan sayang ini ya, waduk cuma nampung air, nggak ada guna. Padahal 1 meter tanah di Jakarta juga 10 juta harganya. Wah, ini kalau ada sekian hektar berapa ini? Hitung. Ya ini karena hitungannya hanya sesaat ya. Nguruk biayanya sekian. Nanti menjadi ini, menjadi rumah, menjadi hotel, menjadi apapun. Gimana nggak banjir? Wong tadinya air itu di ya, tampung di A, B, dan C ini, nah, ABC-nya hilang, ya sudah, airnya kan kemana-mana. Ya, itulah akhirnya terjadi banjir di hampir di semua tempat Jakarta. Nah, sekarang kemudian ini biasanya programnya para gubernur. Ada yang kemudian membuatlah saluran ya, di kanan kiri Jakarta. Kanal ya. Jadi air ini akan masuk ke sini semua. Akan masuk ke sini. Dan besarnya kanal itu luar biasa. Orang sipil ya seneng aja ini. Ya. Proyek kanalisasi. Lebarnya ada yang sampai 60 meter. Walaupun beberapa tempat bermasalah di pembebasan lahan. Panjangnya berapa ini? Ya. Data yang dibutuhkan ya. Ya. Dan seterusnya. Ya, kita lihat sistem drainase. Ya, kita nyebut ada drainase utama, ya, yaitu kemudian ada drainase lokal, drainase yang melayani sebagian kecil masyarakat. Ya, ini konsep drainase berwawasan lingkungan. Ada cara retensi dan cara infiltrasi. Ya, tadi yang retensi, ya, retensi yang offsite retensi, ya, dengan pembuatan atau pemeliharaan waduk, ya, kolam, danau. Ya, supaya tidak terkesan nganggur, ya berarti dibudidayakan. Misal untuk rekreasi, ya. Misal untuk budidaya ikan, dan seterusnya. Ya, ini juga ya, masih belum dialihfungsikan. Sekarang ternyata menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, itu masalah lagi ya, itulah di kita ini ya. Kemudian ini yang kedua ya, onsite ya. Jadi di setiap tempat parkir, lapangan terbuka ya, halaman rumah ya, itu bangunan-bangunan lain. Jadi kita siapkan atau kita buat ya, tampungan-tampungan. Kemudian yang kedua, cara infiltrasi. Nah, ini dapat dilaksanakan dengan
pembuatan sumur resapan, parit resapan, ya, wilayah resapan, perkerasan yang lolos air, ya, permeable pavement. Ya. Ya, ini saya kira yang cara infiltrasi bisa kita lihat, ya, sumber resapan. Pemda-pemda membuat peraturan, ya. Mungkin tinggal bagaimana teknisnya, bagaimana pengawasannya, bagaimana sanksinya, dan seterusnya. Termasuk parit, ya, saluran yang kita buat juga bisa berfungsi sebagai parit resapan, wilayah resapan. Kalau di kota Malang, ya, itu ada daerah hijau, ya, kawasan hijau, kawasan hutan. Di Malang itu di sekitar apa itu Oro-Oro Dowo, ya. Nah, di sebaliknya Jalan Ijen. Nah, ini info yang pernah saya terima, memang Belanda itu luar biasa. Jadi katanya di bawah Jalan Ijen itu juga ada saluran yang sangat besar, ya, saluran drainase. Ya. Nah, kemudian dulu di sebelah kanan, di sekitar mana berarti ya? Di sekitar museum apa tentara itu. Nah, itu di situ katanya dulu daerah atau waduk, ya. Jadi kemudian diuruk, ya. Sekarang menjadi kawasan elit itu, ya. Yang di sebelah kirinya itu ada hutan. Jadi memang Malang ini dirancang sama Belanda itu bagus. Termasuk Jalan Ijennya itu kan sampai sekarang kan masih cocok itu. Posisi rumahnya kan jauh dari jalan. Pak, sekarang kan Malang sudah padat. Nggak mungkin kita buat jalan besar-besar gitu. Ya, itulah banyak hal yang sekarang ini sering jadi perdebatan. Nah, ini kriteria perencanaannya, ya saya kira sama kayak tadi, kita harus melihat dari aspek hidrologi, ya, aspek hidrolik, ya, aspek struktur, ya, tadi stabilitasnya, ya, juga aspek biaya. Ya, nanti Anda akan belajar semua ini, ya, sampai ke berapa sih biaya, ya, yang dibutuhkan untuk membangun saluran drainase di kota A, di kota B. Nah, termasuk ini aspek pemeliharaan. Baik, yang terakhir, contoh beberapa sarana dan perlengkapan drainase, ya. Misal di rumah atau gedung, di jalan raya, ya, lapangan terbang, lapangan olahraga, dan seterusnya. Ini, ya, mestinya atau idealnya semua harus menyiapkan drainase. Misal ini drainase rumah, ya, maka masing-masing, ya, harus mengatasi bagaimana supaya air hujan yang jatuh di rumah kita, di halaman kita, ya, juga bisa ditangani dengan baik. Ya, syukur-syukur sudah mengikuti, ya, drainase tadi, berwawasan lingkungan. Sebagian kita resapkan, ya,
kemudian sebagian kita alirkan, atau sebagian besar atau semuanya ya kita resapkan, kita tampung di halaman di rumah kita masing-masing. Nanti jalan yang ada desain ya, di mata kuliah jalan raya, ya, maka ini harus ada drainase jalan raya yang berfungsi agar badan jalan tetap kering dan tetap stabil. Jadi badan jalannya itu tidak ambles, tidak longsor ya, karena gerusan air. Nah, bagaimana? Ya ini salah satunya adalah dengan membuat drainase. Jadi air itu kalau dikendalikan ya, itu baik ya, banyak manfaatnya. Tapi sebaliknya bisa menjadi bencana karena tidak terkendali. Ya dulu katanya di Jawa Timur itu ya sering banjir gitu ya. Mungkin di tahun 70 80-an ya. Kemudian dibangunlah beberapa tempat, di beberapa tempat waduk-waduk air kan sudah tertangani. Sekarang relatif jarang lah banjir besar di Jawa Timur. Drainase lapangan terbang ini untuk melindungi konstruksi landasan ya, maupun keamanan pendaratan ya, pesawat terbang diperlukan drainase. Ya, mungkin ada yang punya pengalaman ya, serem gitu ya, ketika darat di landasannya ada genangan air, atau mungkin ya, tidak menjadi mendarat karena landasannya tergenang air. Ya. Nah, drainase lapangan terbang ini sekali lagi adalah bagaimana supaya ya landasannya itu aman, ya, tidak tergenang. Ini contoh untuk di pemukiman, ya. Ini contoh di jalan, ya. Di kanan kiri jalan biasanya akan ada saluran, ya. Saluran cukup besar. Nah, kalau di Belanda salurannya itu besar sekali, ya. Dimanfaatkan sekalian menjadi sarana transport air. Besar, polanya sama. Jadi di Belanda itu ini jalan raya, ya, di kanan kirinya, ya, ini besar-besar salurannya. Kapal-kapal itu bisa lewat. Ya kapal mungkin kapasitas 50 orang itulah, ya. Bisa lewat ini. Dan memang kapal ini bukan kapal yang mau keluar ke laut, ya. Lalu lalangnya ya di sepanjang sungai ini. Ya Belanda kan memang terkenal kota air, ya. Karena memang permukaan daratnya itu berada di bawah air laut. Ya. Oke, kemudian tadi yang lain misal yang sederhana ya. Ini biasanya kita jumpai di misal kalau dari Batu terus ya ke arah Jombang. Ini banyak kita lihat drainasenya sangat sederhana. Ya, masih belum dibuat pasangan ya. Ini masih seperti ini. Tapi kemudian setelah buatlah ini dibuatlah segini. Bertahap biasanya. Oke. Nah, kemudian ini yang
drainase lapangan terbang ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini drainase lapangan olahraga. Kita di kampus 3 itu ada lapangan bola ya. Ya sepertinya sih kurang standar internasional, tapi lumayan lah. Ukurannya sudah mendekati. Kurang 10 meter kalau nggak keliru. Baik panjang maupun lebar. Panjangnya ini yang sudah mentok. Kalau diteruskan ya sampai ke sungai ini. Di kampus 3. Nah, lapangan bolanya ini pun sudah kita rancang, sudah ada drainasenya. Ya. Ini di sekeliling ini, ya, ini ada salurannya. Nah, kemudian di tengah-tengah ini juga ada saluran. Ya, sama prinsip dengan di lapangan ini. Ya, jadi prinsipnya tadi air diusahakan bisa meresap ya, ke banyak-banyaknya ke dalam. Nah, kemudian di drainase. Kalau Anda ke Malang bisa Anda lihat, tapi hati-hati ya. Dulu kita pernah coba perbaiki di ruas mana, di sekitar sini kalau nggak salah. Ternyata ada binatang yang mengagetkan. Ular. Ya. Dulu, sudah lama. Ya memang dulu di sekitar ini kan masih semak-semak. Nah, sekarang sudah relatif bersih. Ya, sudah ada GKB 4. Kemudian di sepanjang ini sudah ada dindingnya, dinding penahan. Sudah bersih lah. Ya. Di awal 2000-an ini masih semak. Sangat mungkin ini banyak ular-ular di sini. Iya. Dan saya kira drainase lapangan bola ini itu kalau ada yang sering lihat di Liga 1-2 ya, pas hujan kan nggak enak kita lihat kalau ada genangan di sana sini. Tapi di Indonesia pun sekarang sudah lumayan lah, walaupun hujan deras ya, tidak ada genangan. Sudah lumayan. Kalau di luar negeri sudah banyak lapangan itu ya bisa buka tutup. Buka tutup. Kalau hujan langsung tutup. Ya. Itu berarti desain rangka penutup atapnya kan luar biasa dengan bentang berapa. Ya, nah, termasuk ya, saya terus yang melihat luar biasa. Kubah ya, kubah di Masjid Nabawi itu kan kalau selesai sholat itu langsung bergeser, langsung buka. Jadi saya kira memang hal yang sangat biasa kalau kemudian lapangan bolanya pun ditutup, ya, ada atapnya. Ya, saya kira ini sampai di sini ya. Jadi di buku Rekling itu dari awal sampai drainase ini. Kemudian ada beberapa materi yang saya kirim di LMS-nya. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah kita UTS ya. Pelajari baik-baik. Ya. Dan insya Allah nanti akan ada tugas. Ya. Mungkin hari Jumat saya upload di LMS-nya. Ada pertanyaan?
Halo?